Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di FEBcast. Podcast ini akan mencari tahu cerita yang menarik yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Di episode kali ini, di episode yang pertama, kita akan kita kedatangan tamu nih dari wisudawan dari manajemen yang kemarin diwisuda di bulan Maret menjadi wisudawan termuda. Kita cari tahu cerita dari alumni tersebut, bagaimana kesan dan gimana caranya dia mendapatkan wisudawan termuda. Ini akan jadi yang topik bahasan yang menarik. Baik, kita sambut di sini sudah ada Rahmat Fikih Gunawan dari Prodi Manajemen. Angkatan berapa? 2020. Selamat datang di Webcast. Oke, terima kasih. Halo teman-teman semuanya. Ya. Oke. Kita panggil Vicky atau Rahmat? Boleh dipanggil Vicky. Vicky, oke. Vicky, gimana tuh ceritanya, perasaannya kemarin di-mention oleh Pak Rektor ya sebagai wisudawan termuda. Gimana perasaannya dulu? Perasaannya awalnya kaget ya karena tidak ada briefing. Oke. Gitu. Orang tua saya juga sudah di atas gitu karena sudah di undangan biasa, sudah di atas. Tiba-tiba saya ada di telepon sama pihak akademik dan yang nelfon gak cuma satu, tapi banyak sekali yang nelfon. Lagi di mana Dek? Lagi di mana? Saya sudah duduk itu di kursi saya sebetulnya. Terus akhirnya ternyata dipindah kursi. Terus saya juga langsung telepon kedua orang tua kalau kursinya juga dipindah. Di situ ibu saya nangis terus-terusan. Antara surprise itu ya, surprise banget dari Pak Rektor ya. Jadi Pak Rektor kemarin mendapatkan wisudawan termuda sehingga sampai orang tuanya yang sangat itu nangisnya gimana itu? Nangisnya karena dipindah atau memang terharu itu? Nangisnya memang mungkin karena terharu juga ya. Tapi walaupun saya merasa agak berlebihan gitu, sampai ayah saya juga bingung ibu saya ini kenapa kok nangis terus. Ya. Nah, ngomong-ngomong yang wisudawan termuda ya. Kalau lu kemarin itu berarti usia berapa waktu di wisuda? Waktu di wisuda di usia 19 tahun. Wow, 19 tahun tuh biasanya kita masih kuliah ya. Kita kayak baru masuk atau semester 2, 3 gitu baru biasanya 19 tahun. Nah, itu gimana cerita di sebelumnya bisa menjadi wisudawan termuda itu bagaimana? Mungkin apakah memang sudah ada akselerasi dari SMA atau seperti apa? Boleh cerita dulu ya. Oke, mungkin itu salah satunya juga didukung dari sebelumnya. Di SMP dan SMA juga saya menyelesaikan lebih cepat daripada yang lain. Untuk SMP dan SMA masing-masing di 4 semester. Jadi saya masuk kuliah juga lebih awal juga. Gitu. Oh nice, berarti SMP, SMA cuma 2 tahun ya? Betul, SMP. Dan kemudian SMA. berarti masuk kuliah di usia? Masuk kuliah di usia 16 tahun waktu itu. Oh my god. Oke, dulu 16 tahun saya masih SMA kayaknya ya. Oke, masih masuk SMA dan ya, tapi gimana? Itu sempat bermain nggak? Maksudnya main sama teman-teman yang lain gitu atau cuman belajar gitu? Itu pertanyaan yang sebetulnya paling sering ditanyakan ya sama teman-teman. Gimana? Tapi tetap saya menjunjung tinggi work-life balance gitu. Jadi meskipun banyak tugas, banyak apapun itu tetap ada hobi, ada teman juga yang harus dijalani. Dan juga selalu meluangkan waktu untuk main-main, ketemu keluarga, dan setiap weekend juga selalu main gitu sama teman, nongkrong kemana gitu. Oke. Ngomong-ngomong, dari mana sih asalnya? Kita belum kenalan tadi ya? Oke. Dari mana? Saya asalnya dari Sidoarjo. Oh, Tenggala deket lah ya. Kuliah 4 tahun atau kurang dari 4 tahun? Alhamdulillah 3,5 tahun bisa. 3,5 tahun teman-teman nih. Wah. Jadi dari SMP, SMA, kuliah itu akselerasi lebih cepat lah ya dibandingkan yang lainnya. Nah, itu gimana tuh? Apa namanya kok bisa percepatan gitu? Memang harus rapotnya baik lah atau memang ada tips atau mungkin cara belajarnya yang mungkin harus dibikin strategi sendiri kah atau gimana? Mungkin kalau dari sistematika ya, kenapa kok bisa ada kelas yang cuma 4 semester, itu antara SMP dan SMA ada sistematika yang berbeda. Gitu. Kalau SMP jalur masuknya dulu tes,
Setelah tes masuk itu juga ada tes lagi untuk penempatan kelas. Nah, untuk bisa akselerasi itu ada minimal IQ dan juga minimal nilai di tes kompetensi dasarnya waktu itu. Dan kebetulan karena SMP itu saya belum tahu kalau ada kelas akselerasi, tiba-tiba orang tua saya diundang, diberi informasi bahwa nilainya cukup tinggi untuk bisa dimasukkan ke kelas akselerasi. Dan jadi kalau di SMP sudah ada programnya langsung, kemudian masuk ke kelas waktu itu 71. Di mana 71 ada 32 orang yang isinya akan diprogram untuk lulus 4 semester. Walaupun udah diprogram lulus 4 semester tapi tetap ada kemungkinan nanti dipindah ke kelas yang reguler. Kalau misalnya nilai raportnya itu di bawah 92 waktu itu. Itu kalau di SMP. Sedangkan kalau di SMA berbeda lagi. Tidak ada jalur tes khusus untuk kamu IQ-nya di atas 130 masuk kelas akselerasi. Enggak, tapi kalau di SMA ketika dia nilai rapornya di atas 92 itu akan dibantu untuk bisa lulus lebih cepat karena dulu ada program namanya UKBM. UKBM itu semacam LKS, tapi kalau misalnya kita sudah selesai UKBM-nya, ya udah kita bisa untuk tes formatif waktu itu, langsung tes lebih dulu dan bisa lulus lebih dulu juga. Gitu. Oke, menarik. Dan kalau kuliah gimana? Masuknya jalur apa dulu nih? Kalau kuliah dulu saya jalurnya SBMPTN atau lewat tes. Tes ya. Kemudian menjalani kuliah dengan sewajarnya atau gimana nih kok bisa 3,5 tahun? Soalnya kalau average-nya di sini 3,5 tahun memang sudah ada banyak ya. Cuman ya ya nggak banyak juga sih. Lebih banyak yang 4 tahun pas lah. Nah ini bisa 3,5 tahun nih gimana? Saya rasa juga aktif ya di organisasi ataupun di event yang non-akademik. Untuk non-akademik cukup ikut volunteer, ikut organisasi juga, ikut OKM di UNAIR. Tapi kalau tentang lulus 3,5 tahun, sebetulnya waktu itu memang sejak awal dulu kan ada Pigman untuk orientasi. Dan di Pigman itu kita disuruh nulisin goals gitu dalam bentuk video. Ini salah satu yang jadi objektif dan waktu itu memang saya tuliskan kalau bisa lulus 3,5 tahun, bisa cum laude. Karena kalau misalnya targetnya lebih bagus gitu. Jadi kalau misalnya nanti ternyata 3,5 tahun nggak bisa tercapai, ya seenggaknya mungkin bisa 4 tahun gitu. Karena prepare-nya dari awal sudah 3,5 gitu. Wih, berarti program Pigman itu yang jadi motivasi utama ya. Karena sudah mentargetkan itu di awal kan ya. Salah satunya, karena di Pigman kan itu diupload atau diunggah di sosial media. Bahkan sampai sekarang kalau saya nggak salah ingat masih ada di TikTok saya. Jadi setiap saya buka TikTok tuh ada video saya goals saya waktu masih jadi maba gitu. Salah satunya lulus 3,5 tahun. Manifestasi ya. Manifestasi betul. Oke. Ya. Setelah itu menjalani kuliah so far so good ya. Maksudnya kok bisa sampai 3,5 tahun nggak ada kendala atau gimana nih? Biasanya kalau dulu saya kuliah nih ya up and down tuh pasti ada kan. Cuman ya gimana kita manage-nya, tapi saya pun nggak lulus 3,5 tahun. Nah, kalau dari Mas Vicky gimana? Lulus 3,5 tahun itu memang ada ups and down-nya dan sempat juga IPK saya itu anjlok gitu. Karena sebelumnya, ini bukan termasuk sebut juga, waktu awalnya IPK-nya di 3,9, 3,8 gitu. Tiba-tiba di semester yang keempat, di situ saya pertama kali magang secara onsite di Bank Amar. Jadi harus bisa multitask gitu waktu itu. Selain kuliah juga ikut magang. Itu IPK saya tiba-tiba 3 lebih sedikit. Itu pertama kali dots. Waduh kok bisa IPK-nya segini gitu. Kayaknya nggak bisa lulus 3,5 gitu. Dan kalau misalnya orang tua tahu pasti, ya walaupun orang tua saya sebenarnya nggak pernah marah terkait nilai, tapi pasti ada rasa kecewa ya. Kalau misalnya nilainya tiba-tiba anjlok. Tapi di situ juga ketika saya magang di Bank Amar, meskipun dapat kesedihannya ya nilainya jadi anjlok, tapi juga magang di Bank Amar juga jadi salah satu hal yang membuat saya bisa menyelesaikan skripsi lebih cepat. Oh iya? Iya. Kenapa? Karena objeknya dari Bank Amar atau gimana nih? Betul, karena objeknya dari Bank Amar. Objek skripsinya ya? Objek skripsinya. Jadi teman-teman saya waktu itu, karena sebenarnya kalau misal terkait dengan skripsi paling susah itu adalah menemukan objek. Karena teman-teman saya ngajuin proposal ke berbagai perusahaan itu banyak juga yang ditolak gitu. Tapi karena saya pernah magang di Bank Amar, juga jalin relasi yang bagus juga dengan orang-orang yang di Bank Amar meskipun sudah selesai magangnya.
Jadi ketika saya di semester ke-7, proposal saya sudah selesai, itu saya coba hubungi lagi kakak-kakak yang di Bank Amar dan ternyata mereka sangat open untuk hal itu. Akhirnya udah saya penelitian di Bank Amar, dipercepat juga, hanya sekitar nggak sampai 1 bulan gitu ya, udah dapat sekitar hampir 100 responden gitu. Ya memang setahu saya nih ya, kalau di problem di skripsi itu kan memang data ya. Data itu kan cukup apalagi kalau data perusahaan ya. Manajemen kan biasanya gitu kan. Betul. Kita mencari data dari perusahaan atau data dari nasabahnya atau yang marketingnya atau gimana gitu kan ya. Nah itu memang yang paling susah. Tapi karena kemarin itu kebetulan magang di Bank Amar dan memanfaatkan kesempatan itu untuk dijadikan skripsi. Betul. Itu yang mempercepat proses skripsinya. Iya. In total proses skripsinya berapa semester? 1. In total, karena sebetulnya kan waktu di semester 6 itu belum ada dosen pembimbing ya harusnya semester 6. Tapi waktu itu sudah ada seminar dan juga metodologi penelitian. Dari situ sudah mulai tuh. Nah dari situ, karena saya juga tanya-tanya ke kakak tingkat gitu waktu itu yang saya kenal ada Mbak Adisti yang sama-sama lulus 3,5 tahun juga, dan Mbak Adisti itu punya rekomendasi. Kebanyakan teman-teman ketika selesai medpen mereka mengulang proposalnya gitu, mulai dari nol awal lagi, mulai cari objek lagi dari awal. Dan Mbak Adisti waktu itu merekomendasikan sebaiknya kamu nggak usah mulai dari awal, mulai dari nol, tapi sejak di seminar dan medpen itu sudah maksimalkan. Kalau memang ada kendala-kendala langsung tanya aja ke dosen-dosen yang ngajar. Jadi nanti selesai mata kuliah itu nggak mengulang lagi dari awal, tapi tinggal melanjutkan ke bab 4 dan bab 5. Nice. Berarti memang ya Mas Vicky ini kayak sudah menyiapkan semuanya gitu. Kalau sudah mau masuk semester, sudah harus mau ngapain, harus tahu ini saya harus kemana-kemana dulu, harus tanya-tanya dulu, dan ya hasilnya juga lumayan ya, bisa mempercepat 1 semester ya. Alhamdulillah bisa. Nah itu. Selain itu kan akademik ya tadi ya. Itu 3,5 tahun. Konsentrasinya apa? Manajemen sumber daya manusia di HR. Ya, oke. Sumber daya manusia ya. Betul. Kemudian skripsinya dibimbing oleh Profesor Dr. Anis Eliana. Oh, Prof. Anis. Prof. Anis. Oke, dan akhirnya juga bimbingnya jadi cepat itu tadi karena itu. Nah, itu cukup menarik ya karena ya kita nggak tahu juga ya. Setiap orang pasti akan ada problemnya gitu kan ya. Ada problemnya apalagi ketika skripsi. Benar nggak sih? Betul. Banyak teman-teman dulu, teman saya atau apa itu pasti down-nya itu malah di skripsi. Tapi kalau kita lihat dari Vicky ini cukup menarik karena dia memanfaatkan kesempatan yang dia dapatkan untuk akselerasi pendidikannya. Yeah. Nah, selama pendidikan di UNER itu apa enggak organisasi, Mas? Biasanya gitu tuh. Nah, maksudnya kalau organisasi pasti akan menyita waktu lebih banyak somehow. Nah, apakah itu pernah dijalani juga organisasinya? Organisasi kebetulan saya juga ikut. Saya ikut 3 periode di salah satu UKM Seni Religi Universitas Erlangga. Ketika ada acara-acara khusus di FEB juga, misalnya kemarin ada Social Action, Economic Week, kemudian ada Pigpen, itu saya juga ikutan. Terus di Prodi juga ada manajemen legasi, itu juga saya daftar untuk jadi komitenya. Tetap ikut. Tapi anyway nggak overwhelming gitu. Maksudnya overthinking dengan semua tugasnya. Setahu saya kan kalau di FEB juga lumayan ya tugasnya. Kemudian dengan organisasi, dengan magangnya, pernah nggak merasakan itu tadi? Jujur ya pernah ngerasa. Duh capek banget ya kuliah ternyata. Gitu. Tapi gimana pun juga ini sebetulnya salah satu hal yang pernah omongan yang cukup kasar gitu ya ketika saya magang. Itu beliau bilang ke saya kalau sukses itu katanya tidak buat semua orang. Dia bilang gitu. Walaupun saya sebetulnya waktu dengar kata itu, ini maksudnya apa nih? Jadi maksudnya saya nggak bisa sukses apa gimana gitu. Kok sukses tidak semua orang. Terus akhirnya beliau mengatakan bahwa sukses itu untuk orang-orang yang berusaha lebih gitu. Kalau kamu sama dengan orang-orang yang lain, mulai dari 9 to 5 kerjanya, setelah itu udah tidur atau istirahat,
ya kamu akan jadi hasilnya sama seperti orang-orang yang lain atau standar atau average, katanya seperti itu. Tapi kalau kamu berusaha lebih gitu, mungkin setelah pulang kuliah kamu mengerjakan yang lain, mengerjakan tugas-tugas kamu untuk organisasi, networking, itu akan jadi poin plus gitu untuk menambah kamu sudah nggak di average lagi tapi average plus. Itu salah satu kata yang awalnya saya nggak setuju ya. Nggak setuju ya, maksudnya apa nih nggak setuju. Tapi kalau dipikir-pikir betul juga, kalau mau average plus memang harus ada sesuatu yang dikorbankan gitu. Menarik. Nah itu biasanya satu tips deh untuk menangani overthinking itu tadi. Biasanya gimana kalau Vicky? Kalau overthinking, kalau saya rasa semua orang punya hobi gitu. Dan kalau saya sendiri kebetulan hobi saya adalah bersepeda. Akhirnya itu melakukan itu. Akhirnya melakukan itu. Kadang jam 2 pagi gitu ya. Bersepeda, saya tiba-tiba bersepeda aja kalau misalnya lagi stres ya. Bersepeda. Bahkan pernah juga saya lari jam 2 pagi terus My goodness. ada mungkin semacam satpam gitu ditanyain, Dek, mau ngapain gitu. Pernah dikira maling juga ya karena jam 2 lari-lari. Iya. Ya tapi itu salah satu cara untuk rilis stres lah gitu. Oke, menarik itu. Jadi ini juga bisa jadi pengalaman ya bagi teman-teman juga yang mungkin menanggulangi overthinking itu tadi. Well, ini saya satu poin lagi terkait kegiatan sosialnya. Kalau nggak salah ada beberapa organisasi yang sudah pernah, tadi kan disebut volunteering, kemudian kalau nggak salah Vicky aktif di social development apa gitu, organisasi di mana gitu ya. Boleh cerita nggak? Betul. Itu aktif sejak awal masuk kuliah dan masih sampai sekarang juga aktif di salah satu yayasan, namanya Yayasan Al-Ikhlas. Itu salah satu foundation untuk anak-anak yatim dan piatu, yatim atau piatu juga, dan juga untuk duafa gitu. Jadi di situ ada asramanya juga untuk teman-teman yang mungkin belum punya tempat tinggal yang yatim atau piatu. Kemudian juga untuk duafa itu juga kita rutin untuk memberikan santunan gitu kepada mereka. Role-nya Vicky di situ sebagai? Saya role-nya sebagai co-sekretarial atau sekretaris 2, wakil sekretaris di situ. Terus rencananya gimana itu dengan organisasi itu tadi? Sebetulnya tadi waktu berbincang tentang rilis stres ya, volunteer itu juga salah satu yang bisa rilis stres juga gitu. Seringkali di Yayasan Al-Ikhlas itu ada acara santunan-santunan dan kita ngelihat adik-adik yatim piatu misalnya ulang tahun gitu ya, lagi ulang tahun aja terus mereka dirayakan, itu mereka seneng banget, senengnya udah agak ketulukan, itu salah satu yang rilis stres. Karena mungkin mereka juga jarang untuk merasakan dapat kue atau dapat hadiah, dapat surprise karena orang tuanya sudah gak ada. Tapi di situ kita bisa fasilitasin, terus mereka seneng banget teriak-teriak, itu juga salah satu yang bisa rilis stres. Nah, gitu. Ya benar sih. Maksudnya ya kita harus punyalah gimana cara kita menghilangkan stres di tengah kesibukan di kampus, organisasi ataupun lainnya. Betul. Dan setiap orang pasti punya cara yang berbeda. Kalau tadi ada olahraga dengan volunteering atau kegiatan sosial. Nah, sekarang anyway sudah kerja? Kebetulan sekarang kemarin sempat dapat scholarship dari Fifth Group, dan sekarang setelah saya lulus saya langsung jadi Fifth Group Young Leader. Jadi ada ikatan dinas bersama dengan Fifth Group. Oke. Setelah nanti let's say itu ikatan dinasnya udah selesai tuh. Rencana mau gimana nih? Mau develop karirnya di mana? Sebetulnya ada beberapa opsi kalau terkait itu. Kemarin juga sempat gimana kalau setelah ikatan dinas Fifth Group lanjut juga di Fifth Group. Gitu, ada sempat opportunity itu. Ada juga opsi yang kedua, kemarin nggak pengen coba nih lanjut S2. Gitu. Terus yang ketiga juga ada nggak mau fokus di yayasannya aja gitu, karena volunteer meskipun kalau secara finansial mungkin nggak begitu banyak, tapi ketika bisa enjoy momennya kayaknya juga oke gitu untuk lanjut karirnya. Jadi mungkin sekarang masih dilanjutin dulu sambil mikir-mikir juga antara 3 opsi itu mau diambil yang mana gitu. Betul. Oke, setelah nanti menjalani magang di Vivi itu tadi, itu rencananya bagaimana? Apakah memang memilih di jalur karir yang ada di finance itu atau yang lainnya?
Kalau misal disuruh memilih ya, walaupun sebenarnya sudah ada 3 opsi, entah mau lanjut di FIF atau mau lanjut yayasan itu atau mungkin mau lanjut S2 gitu. Walaupun sebetulnya kemarin setelah saya lulus itu saya sempat bikin postingan gitu di LinkedIn dan alhamdulillah ada beberapa offer untuk join ke perusahaan mereka. Cuman mungkin saat ini dipikir-pikir dulu juga karena mungkin sambil dijalani magangnya di FIF dipikir-pikir nanti mau lanjut S2 atau mungkin lanjut mengolah lebih fokus lagi di yayasan itu. Oke. Kalau boleh tahu perusahaan apa nih kayaknya? Nanti disensor aja ya. Boleh. Boleh. Kita ada yang sekarang lagi running ada Huawei satu, kemudian ada beberapa perusahaan yang sebenarnya saya magang itu ada juga Bang Amar juga tawarin, Wismilat juga tawarin. Kemudian ada juga salah satu perusahaan yang agak kurang terkenal juga tapi ada di Krian di Sidoarjo, sama ada satu lagi tuh BAS Tech. Wah, menarik ya. Jadi wisudawan termuda ketika mengubah open to work di LinkedIn langsung ada banyak tawaran tuh. Nah, Alhamdulillah itu sebetulnya ya. nah itu kita nggak tahu apakah memang tadi mungkin kegiatan volunteeringnya Mas Vicky itu membuka semuanya, membuka pintu rezekinya dimanapun gitu loh. Nah itu yang kita nggak tahu, itu yang ya itu rahasia ilahi lah ya. Cuman kita yang penting adalah melakukan yang terbaik gitu kan. Nah oke, menarik nih. Tadi kalau saya lihat dari kita berbicara selama beberapa menit ke belakang tadi, itu sepertinya lingkungan di FEB ini cukup mendukung ya Mas ya? Sangat mendukung, di FEB itu sangat mendukung sekali untuk bisa berprestasi, bahkan misalnya ikut lomba-lomba atau mau ikut riset atau mau magang apa tuh ikut volunteer itu juga sangat difasilitasi sama FEB. Oke. Enggak, kita coba tadi lagi. Kalau kita kembali mundur, tadi ada pigment. Oh ya, Nah, pigment itu aja menjadi trigger Masnya nih. Bener kan? Betul. Kan? Jadi itu yang saya tangkap bahwasanya kegiatan apapun di sini tuh kayak ya udah, kalau memang kita memang serius ya kita akan jadi ke-trigger di sana loh gitu loh. betul. Bener ya? Setuju ya. Tadi pigment, terus tadi menyebutkan apa lagi ya? Kalau saya boleh rangkum magang ya, kemudian magang juga jadi katalisator untuk lulus 3,5 tahun, kemudian kegiatan organisasinya juga, volunteernya juga. Nah, gimana nih? Mungkin ada kesan nggak ketika selama di FEB kemarin? Selama di FEB kesannya bisa dibilang kayak nasi campur ya, beraduk-aduk gitu. Gimana tuh maksudnya? Nasi campur beraduk-aduk. Ya, kalau saya merasa setiap orang yang saya kenal di lingkungan saya paling dekat itu selalu ada dampak ke depannya. Misalnya saya ikut Pigment salah satunya, itu saya juga jadi kenal Mbak Adisti, kenal orang-orang kakak tingkat yang akhirnya juga kasih suggestion gitu. Kemudian karena saya juga ikut acara-acara misalnya panitia-panitia acara khusus gitu di UNER, di FEB khususnya misalnya social action atau ikut manajemen legasi, itu saya juga kenal sama orang-orang yang akhirnya jadi teman saya gitu. Atau saya juga pernah dengar katanya network is my net worth. Itu salah satu kata orang ya, tapi saya lupa siapa yang ngomong gitu. Itu juga salah satu hal yang penting juga, karena dari ikutan acara-acara di FEB itu saya juga jadi kenal sama salah satunya dia Kemal Husadi, Sultan Rajasa, yang akhirnya saya juga ikutan lomba gitu. Nice. Oke. Mungkin ada saran dan atau mungkin tips buat yang adik juniornya atau yang masih belum lulus nih, yang masih berusaha untuk lulus, gimana? Mungkin. Kalau saran mungkin yang pertama ya tadi terkait dengan network itu juga sangat penting. Jadi kalau misalnya ada opportunity untuk ada kegiatan-kegiatan kampus, kalau memang seperti waktunya available nih, itu bisa dicoba aja untuk ikutan gitu. Sambil cari teman. Oke, network. Itu. Ada yang lain? Nah, yang kedua adalah terkait dengan korbankan
perlu kalau misalnya kita mau lebih ya, kita mau dapatkan sesuatu itu perlu ada yang dikorbankan. Seperti kata yang tadi sempat saya sampaikan ya, katanya orang yang sebetulnya saya sebel ya dengar itu, tapi sebetulnya itu juga kalau dipikir-pikir betul juga gitu. Kalau misalnya mau lebih atau average plus ya berarti usahanya juga harus lebih. Gitu. Itu mungkin itu sih 2 hal yang mungkin sangat penting untuk kuliah. Kalau dari saya sendiri ya mungkin. Gitu. Satu kata atau satu kalimat untuk mengantisipasi overthinking. Satu kalimat. Kalau untuk overthinking mungkin kalau satu kata aja ya berarti ya. Satu kalimat. Percaya pada apa yang sudah Tuhan rencanakan untuk kita. Ya. Itu problem umum sekarang di teman-teman yang sekarang nih. Overthinking masalah masalah kuliah, masalah magang atau masalah hal yang lain sebagainya. Itu yang sering yang saya dapatkan tuh di situ, Pak. Ini kok kayak gini. Nah, ini tadi tipsnya adalah percaya pada apa yang sudah Tuhan rencanakan. Pada apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan ya. Oke. Mungkin itu dulu ya untuk episode Oke. Sebelum kita akhiri, mungkin 3 kata untuk FEB UNER bolehlah dari wisudawan termuda di periode pertama tahun 2024 ini. Oke, 3 ya. Kata yang pertama adalah impactful, karena sangat berdampak bagi saya sendiri, bahkan bagi mungkin pembelajaran saya untuk kedepannya juga sangat bermanfaat. Mungkin yang kedua adalah amazing, karena saya merasa semua hal yang di FEB UNER tuh menurut saya sangat mendukung untuk apapun lah, untuk berprestasi, untuk kita bisa menjalankan suatu hal yang lebih baik. Dan yang terakhir itu suportif, karena ya ada salah satu juga yang saya sangat suka dari FEB adalah ketika kita menang lomba gitu ya, misalnya itu selalu dapat reward. Itu yang saya sampaikan, suportif gitu. Jadi salah satu hal yang sangat mendukung mahasiswanya untuk bisa berprestasi, untuk bisa ikut program-program yang luar biasa untuk self development. Ya. Ya, meskipun dengan kekurangan dan kelebihannya FEB, kita tetap cinta FEB kan? Sangat cinta. Oke. Terima kasih untuk mungkin episode pertama kali ini. FEB Cast mungkin kita bisa akhiri di sini. Terima kasih atas kedatangannya Mas Vicky. Saya juga terima kasih banyak sudah diundang ya. Sangat happy bisa ketemu semua orang yang ada di sini. Ya, terima kasih. Semoga sharing-sharingnya juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Bagi alumni atau yang calon maba juga mungkin tadi kalau di sini aman-aman saja kan ya kalau nggak salah ya. Sangat aman. Nah, sangat aman, sangat menarik malahan, lingkungannya sangat suportif. Oke, terima kasih Mas Vicky atas kedatangannya. Sama-sama, terima kasih banyak juga saya sudah diundang ya. Jadi ketemu orang-orang keren di sini. Ya, terima kasih. Tadi ceritanya sangat menarik loh. Nah, nantinya kita akan mencari tahu cerita-cerita yang menarik lainnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di episode yang selanjutnya. Terima kasih. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.